블록체인, 마미코인, 연일 몸집을 불리더니 비트코인은 온라인에서 사용할 수 있는 디지털 가상화폐입니다. Tes. Halo. Nggak usah intro lah, lama. Oke, sebuah film terbaru tentang seorang anak muda miskin dan selalu direndahkan tapi cerdas, Brad. Dia bertekad, hampir kelepasan, ingin menjadi kaya raya apapun caranya hingga mengenal industri kripto. Wah, menarik nih. Skuy langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, gaskeun. Mantap. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang siswa bernama Do Hyun yang mendapatkan beasiswa di sekolah favorit di Korea Selatan. Do Hyun memiliki prestasi yang sangat luar biasa, bahkan menjadi murid paling cerdas nomor 2 di sekolah. Meskipun sangat cerdas, Do Hyun berasal dari keluarga miskin di mana sang ayah pergi saat Do Hyun masih kecil, sementara ibu Do Hyun hanya menjadi seorang perawat di sebuah panti jompo. Di sekolah, Do Hyun bisa dibilang satu-satunya siswa yang memiliki masalah ekonomi. Meski cerdas, Do Hyun sama sekali gak diperhatikan, tapi ada seseorang yang hidup cukup tapi punya kekurangan fisik ternyata jauh lebih diperhatikan oleh para guru. Do Hyun pun merasa kesal karena guru lebih mengasihani orang itu, padahal pulang pergi sekolah diantar dengan Mercy mewah. Sedangkan Do Hyun hanya jalan kaki, bahkan pulang ke rumah hingga larut malam. Dan inilah sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata Cryptoman. Pada suatu hari, Do Hyun gak sengaja mendengar dari para guru jika beasiswa kuliah perguruan tinggi untuknya ternyata akan dialihkan kepada siswa disabilitas itu. Tentu Do Hyun sangat gak terima karena nilai Do Hyun jauh lebih tinggi. Do Hyun pun mencoba berbicara dengan guru, tapi usaha itu gagal. Di keesokan hari, Do Hyun ingin membantu siswa disabilitas itu karena pensilnya tiba-tiba jatuh. Seketika Do Hyun menyadari jika tulisan tangan siswa tersebut sangat bagus. Do Hyun mulai putus asa dan ragu apakah di masa depan dia akan sukses atau tidak. Do Hyun hanya bisa berusaha sambil mencoba meyakinkan sang ibu selalu mendoakan agar cita-citanya bisa terwujud. Amin. Singkat cerita, Do Hyun lulus dari SMA, berhasil keterima di perguruan tinggi dan kembali percaya diri demi mewujudkan cita-cita. Do Hyun mulai mengikuti program magang dan akan melakukan interview, tapi Do Hyun melihat seorang siswa yang kita panggil Rasya aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini lagi mondar-mandir. Ternyata Rasya lagi kelaparan hingga Do Hyun menawarinya makanan. Itu sandwich. Gak lama Do Hyun diwawancara oleh para petinggi perusahaan tempat Do Hyun akan magang. Do Hyun menjawab semua pertanyaan dengan baik sampai menjawab tokoh idolanya yang gak lain dan gak bukan yaitu Steve Jobs. Jawaban itu membuat petinggi perusahaan sangat terkesan dengan Do Hyun dan akhirnya dia pun keterima magang di perusahaan itu. Beberapa hari kemudian, Do Hyun dan Rasya diajak bertemu oleh petinggi perusahaan bernama Kyung Jin. Mereka diberi beberapa makanan, tapi ternyata semua itu gak gratis karena Kyung Jin meminta agar Do Hyun dan Rasya memasukkan laporan keuangan selama Kyung Jin mengadakan kunjungan ke luar negeri. 경진 선배가 이 분식 해결하면
Mereka pun segera membereskan tugas tersebut meskipun dengan berat hati. Rasya sempat kebingungan karena kemampuannya di bidang coding dan gak mengerti cara menyusun laporan. Do-hyun sejenak berpikir hingga akhirnya dia pun melaporkan pengeluaran Kyung-jin menjadi biaya pengembangan aplikasi perusahaan. Semua yang dilakukan Do-hyun dan Rasya membuat kampus mereka menjadi sangat diperhatikan oleh perusahaan, bahkan dianggap telah melahirkan calon pekerja yang unggul dan bisa berguna bagi perusahaan. Do-hyun dan Rasya pun kini menjadi semakin dekat. 술도 마시려면 마시든가. 감사합니다. Kemudian Do-hyun dan Rasya diajak makan di restoran mewah oleh Kyung-jin. Rasya makan dengan sangat lahap karena selama hidup dia belum pernah makan steak. Kyung-jin merasa Do-hyun dan Rasya sangat memuaskan hingga Kyung-jin bisa aman dan gak dicurigai oleh perusahaan. Pada suatu hari, Do-hyun dan Rasya membaca informasi dari pemerintah yang mengadakan sebuah kompetisi bisnis demi membantu calon-calon pengusaha muda dan akan diberikan uang pembinaan sebanyak 800 juta won atau sekitar 9,2 miliar rupiah. 또 부각을 시키는구나. 알았어. Do-hyun dan Rasya pun mulai serius mempersiapkan lomba itu karena itu merupakan kesempatan mereka untuk mendapatkan uang yang banyak. Mereka terus begadang sampai hanya tidur 3 jam sehari demi membuat konsep bisnis yang menarik dan potensial untuk menang. 파이팅! Akhirnya Do-hyun dan Rasya berhasil memenangkan lomba dan mereka pun diundang makan bareng bersama pemerintah. Rasya benar-benar gak menyangka jika semua usahanya selama ini membuahkan hasil. Do-hyun meminta Rasya bersikap tenang agar para pejabat semakin yakin dengan potensi mereka. Wah, hebat sih, emang jadi orang pinter itu enak ya. 따뜻한 대한민국! Sejak saat itu, duet maut Do-hyun dan Rasya terus mengikuti kompetisi dan selalu menjadi pemenang. Mereka yang tadinya gak punya cukup uang, sekarang mulai banyak uang dan bisa menabung. Keberhasilan mereka terjadi karena ide-ide yang diberikan selalu segar dan sangat inovatif sampai ada seorang pengusaha bernama Kevin tertarik berinvestasi demi mengembangkan blockchain kripto. Ajakan itu tentu membuat Do-hyun sangat senang hingga dia pun langsung tanda tangan kontrak dan menamai kripto tersebut Momicoin. Setelah tanda tangan kontrak, Do-hyun diminta menjadi ikon dan Kevin hanya membantu dari belakang layar. Do-hyun pun bertanya-tanya, sontak Kevin menjelaskan bahwa nama Do-hyun udah sangat dikenal sebagai sosok yang sangat inovatif dan bisa membuat orang percaya dengan koin kripto tersebut. Do-hyun mulai merasa bahwa mimpinya udah semakin dekat, tapi Do-hyun merasa bahwa semua ini adalah usahanya sendiri dan Rasya sama sekali gak memberikan kontribusi apa-apa. Lah, Rasya merasa sangat sedih karena gak menyangka dengan apa yang Do-hyun katakan. Pada keesokan hari, Do-hyun bertemu dengan para jurnalis untuk menjelaskan pada publik terkait koin kripto miliknya. Meskipun Rasya terus mengikuti, tapi Do-hyun sama sekali gak menganggap Rasya, bahkan berkata bahwa keberhasilannya selama ini sama sekali gak ada campur tangan dari Rasya. 갈 수 있는 데까지 가봐야죠. 토종 블록체인 마미코인 연일 몸집을 불리더니 비트코인은 온라인에서 사용할 수 있는 디지털 가상 Gak butuh waktu lama Momicoin melonjak drastis karena banyak warga Korea yang berinvestasi dan percaya pada sosok Do-hyun. Kini Do-hyun menjadi figur yang diidolakan dan menjadi harapan agar orang-orang bisa keluar dari garis kemiskinan. 코인의 높은 수익률로 인해 파이어족 거래소가 생겼습니다. 국내 코인 시장의 총 가치가 무려 1 tahun kemudian, secara mengejutkan, Momicoin berhasil menempati top 20 koin di seluruh dunia. Keberhasilan itu membuat Do-hyun mendapat julukan baru, yaitu God Do-hyun atau Sang Pembawa Harapan. Anjir, kod God Do-hyun, ha? 대표가 미국 증권거래위원회로부터 소환장을 받았습니다. Kini Do-hyun masuk ke dalam daftar 30 orang terkaya di bawah 30 tahun versi majalah Forbes. Hal itu tentu membuat Do-hyun sangat senang, tapi dia tetap berkata jika semua ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri tanpa pernah ada kontribusi dari Rasya. 대학생 시절부터 일명 연쇄 창업가로
Do Hyun jadi lebih sering berkumpul dengan Kevin dibanding dengan Rasya. Mereka terus membahas soal bisnis, bahkan Kevin menganggap Do Hyun udah seperti adiknya sendiri yang harus terus diajari soal bisnis. Kevin mengingatkan Do Hyun agar bisa membangun kepercayaan yang kuat karena di kripto semua orang bermimpi ingin menjadi kaya. Do Hyun harus bisa meyakinkan semua orang agar semakin banyak orang yang membeli Mommy Coin. Saran dari Kevin langsung Do Hyun lakukan dan benar aja nilai Mommy Coin menjadi semakin melejit. Hal itu membuat Mommy Coin berada di peringkat kelima sebagai koin paling profit sepanjang sejarah. Tapi itu semua gak berjalan dengan mulus karena semakin berada di puncak, maka angin pun semakin kencang di mana Mommy Coin mulai dicurigai oleh pihak Amerika karena melesat dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Takut terjadi seperti koin Luna pada tahun 2022. Do Hyun dan Kevin pun mengadakan pertemuan dengan pihak Amerika demi menjawab beberapa pertanyaan tentang kesuksesan Mommy Coin. Sebagai investor, Kevin menjelaskan dengan sangat normatif. Tapi karena Do Hyun masih muda dan mentalnya belum matang, Do Hyun sempat ngata-ngatai pihak Amerika meskipun dengan bahasa Korea. 지랄 아니어도 지랄 씨발 놈들. Selain Amerika, ternyata pemerintah Korea Selatan juga memiliki kecurigaan dan mulai melakukan investigasi. Do Hyun sampai dipanggil untuk kembali menjawab beberapa pertanyaan karena masih terasa janggal dengan kenaikan nilai Mommy Coin dalam waktu yang singkat, di mana hanya dalam waktu 3 tahun berhasil berada di top 5 koin di seluruh dunia. Hal itu sampai membuat banyak warga Korea yang rela menjual kendaraan, tanah, bahkan rumah mereka demi berinvestasi di Mommy Coin. Tapi Do Hyun berkata bahwa dia gak pernah memaksa semua orang agar percaya. Beberapa waktu kemudian, Do Hyun gak sengaja bertemu dengan Rasya. Do Hyun masih aja merasa lebih cerdas dan meminta Rasya agar lebih banyak belajar. Sontak Rasya merasa sakit hati karena Do Hyun udah lupa dengan semua kerja keras yang pernah dilakukan bersama. Rasya mengingatkan Do Hyun agar kembali mengingat dari mana berasal dan arti sebenarnya dari Mommy Coin. Karena dalam banyak kesempatan wawancara, Do Hyun jarang menyebut jika semua keberhasilannya itu berkat ibunya. Bahkan Do Hyun kini gak mau lagi menganggap sang ibu. Wah, gila sih, lupa daratan. 맞는데? 성형외과 의사. Ucapan Rasya benar-benar sangat menampar Do Hyun hingga membuatnya kehilangan arah. Do Hyun memilih kembali ke kantor lama dan masih terdapat banyak foto saat menang lomba bersama Rasya. Do Hyun pun kembali membuka arsip lama untuk mengenang masa-masa susah dan berjuang bersama Rasya. Gak lama Do Hyun bertemu dengan anak magang dan seketika dia teringat saat dulu anak magang itu memberi Do Hyun makanan dan menanyakan kunci sukses Do Hyun sampai ada di titik seperti sekarang. Si anak magang itu menunjukkan proyeknya lalu menanyakan kemana arah Mommy Coin agar dia bisa membeli. Pada awalnya Do Hyun gak mau memberitahu, tapi melihat kegigihannya, Do Hyun pun menjelaskan kapan Mommy Coin harus dibeli. 팔라고. Singkat cerita, masalah Do Hyun ternyata gak kunjung selesai dan kali ini nilai Mommy Coin mengalami penurunan drastis meskipun belum pada titik berbahaya. Tapi Do Hyun merasa jika semua itu masih bisa dikendalikan dan akan tetap mempertahankan Mommy Coin. Berbeda dengan Do Hyun, Kevin justru merasa bahwa Mommy Coin harus segera ditutup. Do Hyun gak terima karena ingin terus mempertahankan selama dia bisa. Hari demi hari nilai Mommy Coin terus mengalami penurunan dan tentu Kevin selaku investor gak ingin kehilangan banyak uang. Ternyata Kevin udah punya keputusan, yaitu akan melakukan rug pull atau membawa kabur semua uang pembeli Mommy Coin. Sontak Do Hyun sangat gak terima, tapi Kevin berkata jika dia adalah pemilik perusahaan dan sama sekali gak peduli dengan semua perkataan dari Do Hyun.
Kini Do-hyun semakin kehilangan arah dan kemungkinan Do-hyun gak akan lagi bertemu dengan Kevin. Do-hyun merasa jika selama ini dia telah dimanfaatkan oleh Kevin untuk memperkaya dirinya sendiri. Do-hyun gak habis pikir karena kecerdasannya sama sekali gak berarti apa-apa. Bahkan semua gelar dan pencapaian yang dia dapatkan hanya seperti angin lalu yang hilang begitu aja. Do-hyun harus menanggung semua ini sendirian karena Kevin gak mau bertanggung jawab dan melimpahkan semua pada Do-hyun. 잘 삭제했어. Secara mengejutkan, nilai Momikoin turun sebanyak 99%. Do-hyun udah gak bisa lagi mempertahankan Momikoin karena benar-benar udah di ujung jurang. Hal itu membuat banyak warga Korea mengalami kerugian, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena semua asetnya telah dijual demi membeli Momikoin. 도대체 무엇이 그를 이렇게 만들었을까요? Di lain sisi, Rasya kaget mendengar berita Momikoin benar-benar udah hancur dan Do-hyun dituduh telah melakukan penipuan. Rasya sangat gak menyangka jika kesuksesan Do-hyun gak berlangsung lama. Rasya pun teringat dengan masa-masa saat mereka bersama mengikuti berbagai lomba hingga menjadi pemenang. Suatu malam Do-hyun hanya bisa merenung, menyadari jika semua ini memang layak dia dapatkan karena udah lupa diri. Do-hyun sampai merasa malu jika harus pulang ke rumah. Do-hyun terus bersembunyi karena takut tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya Do-hyun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 150 tahun. Waduh, di tengah-tengah masa sulit itu, Do-hyun menanyakan kepada pengacara tentang si anak disabilitas yang dulu terus mengganggu pikirannya. Ternyata si anak itu hanya berpura-pura menjadi difabel demi mendapatkan beasiswa. Sontak Do-hyun sangat kaget dan gak bisa berkata apa-apa. Dan akhirnya film yang terinspirasi dari kisah nyata ini pun tamat. Jangan lupa Brad, dari kisah nyata lo ini, waduh, ya perkembangan teknologi dan zaman memang harus kita ikuti sih, tapi kita juga harus tetap berhati-hati karena di era sekarang banyak orang pintar yang minterin orang, ya semacam licik gitulah. Itulah kenapa kita harus lebih pintar dan cerdas Brad. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming cepat kaya, gak ada yang instan, cuma Indomie yang instan mah, oke? Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.